Baru tahu loh Pak, ada institutnya Pak? Ada Pak, letak-letuk di bawah pohon ngetik zaman itu kan. Karena para founder waktu itu berpikiran bukan bicara MKL saja, bukan bicara pergudangan maupun forwarder, tapi kita sudah bicara ke depannya bicara logistik. Nah kalau sekarang sudah bicara supply chain management. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita kan, kebutuhannya ke depan kan sudah bicara digitalisasi. Betul, digitalisasi. Jadi memang perubahan itu sejalan nih Mas Rifat dengan nilai Mas kementerian. Rifat biasanya nggak pakai Kontainer saya di mana? Oh ya lagi diambil Bu, pantruknya aja belum ada. Nah kalau di sini ada beban lagi kan makin berat. Tapi hebatnya di sini mengurai bebannya gitu. Priu Podcast, Priu Podcast, Priu Podcast. Baik, Bea Cukai Tanjung Priok. Ya, ke pasar ketemu Mbak Ariel Tatum. Cakep. Kalau jatuh ngomongnya, Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu. Kita kembali lagi back to business di podcast Priuk. Podcastnya Bea Cukai Priuk. Kenapa Bapak cuma mengulang kalimat saya, Pak? Dan membalik. Iya. Anda cuma mengulang kalimat saya. Nggak ada pantun? Nggak ada? Nggak ada, saya nggak ada bahan hari ini. Kita openingnya panjang banget. Oke, balik lagi bersama saya. Senior dulu. Maaf, senior. Siap. Ya, senior dulu. Kembali lagi bersama kami, saya Bagus J masih tetap. Ya. Dan rekan saya Rifat Rehansyah. Dan kali ini kita akan balik ke podcast episode keberapa ya? Saking banyaknya deh Pak. Gitu ya. Episode spesial lah pokoknya. spesial terus. Pakai bor. Setiap episode spesial ya. Iya, kita mengundang narasumber lagi yang sudah tentunya udah melalang lintang ya di dunia kepabeanan, dunia ekspor impor, dunia logistik dan sebagainya, Bang. Betul. Siapa nih? Langsung nih. Langsung dong. Biar nggak Siap ya, penasaran Pak, ya? lagi. Ya, oke. Baik, kita sambut Pak Adil Karim. Halo. Iya, Pak Adil Selamat Karim. datang Pak. Selamat ya, terima kasih udah diundang di podcastnya Bea Cukai Priok. Top lah pokoknya. Oh. Top ya. Ini baru pertama kali kan Pak kesini kan? Baru pertama kali. Maksudnya ke ini ya, ke Iya, ke podcast podcast ya. ya. Kalau ke Priuknya Pak Adil mah udah living Kalau ke legend. kantor ini udah sering Udah aja. living legend, Pak. Udah CS-nya Pak Dwi Teguh ini. Karena kan memang kita bermitra apa ya Pak dengan Bea Cukai dengan para asosiasi-asosiasi gitu. Ya. Nah, Pak boleh Pak dikenalkan dulu Pak, Bapak nama dan juga jabatannya. Dari mana nih ya Dari kan? apanya dari Organisasi. Oh, iya. Dari mana? Baik Pak Bagus, Pak Rifat, saya perkenalkan diri. Nama saya Adil Karim. Saya saat ini menjabat ketua Alfi, kayak pejabat aja ya. Saya saat ini ditugasin menjadi ketua Alfi di PWDKI ditugasin Jakarta. Bang, iya. Yang menugasin anggota, Pak. Oh, iya. Mengemban amanah. Memang Amanah. halus banget, Pak. Saya periodenya 2019 sampai 2024. Oke. Jadi periode saya ini mirip-mirip sama Pak Jokowi. Pak. Keren ya. Keren banget, Pak. Jadi Pak Jokowi selesai, saya juga selesai. Oke. Cuma memang saya baru satu periode. Ya kalau nanti saya diamanatkan kembali oleh anggota, saya bersedia. Kalau nggak apa-apa. Kan saya kan kalau udah nggak jadi ketua, jadi dewan pembina Pak di DKI. Iya. Wah, Tetap aja ya. Terbina jabatannya. lagi ya? Iya, sama aja ya. canda-canda Pak. Kita harus santai. nih. Iya, iya. Win-win solution ya. Jadi ketua jadi dewan pembina ya. Betul juga. Tapi Bapak berarti DPW Alfi DKI Jakarta ya? Betul. Bukan Alfi se-Indonesia gitu. Bukan. Bukan ketua. Kalau boleh Pak dikenal ketua Alfi sekarang ini siapa Pak? Ya, jadi Alfi itu punya DPP. DPP. Ketua umumnya itu Pak Yuki Nugraha Nanafi. Beliau juga ketua sekarang ini ketua AFA ASEAN. Jadi ASEAN Forwarder Federation of Asosiasi untuk ASEAN. Terus beliau juga di tahun ini baru memangku jabatan jadi chairman-nya Fiat Asia Pasifik. Ya, luar biasa. Tentunya luar biasa sekali beliau itu, dan beliau saat ini juga di Kadin Indonesia sebagai Menko, dari Menko 1 istilah kita. Jadi di bawah Ketua Umum Kadin Indonesia Pak Arsar Rasid itu ada Pak Yuki Nugraha Nanafi yang selevel dengan beberapa Menko. Jadi Kadin itu sendiri seperti pemerintah sekarang ini. Jadi ada Menko, ada menterinya wakil ketua gitu loh. Sebutannya menteri gitu ya Pak ya? Enggak, Oh, emang wakil ketua. Wakil Jadi ketua, kalau pemerintah kan ada presiden, ada Menko, ada wakil menteri, ada dirjen. Oke.
Nah kebetulan saya di Kadin Indonesia sebagai ketua komite tetap, jadi saya levelnya dirjen keren ya. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Setara eselon 1. Untung nggak ada honor. Iya, cuma gak ada honor. Coba ada honor puyeng kita. Untung nggak ada honor ya. Kalau kita nggak ada honor-honoran, nggak ada uang-uangan. Nah, Pak, tapi kita nanya sejarah Alfi berarti dong. Iya. Iya, boleh. Ini Pak, sejarah, nggak usah sejarah. Boleh deh sejarah Alfi atau sejarah DPW Alfi Jakarta sendiri boleh diceritain Pak. Kalau kita bicara Alfi, dari awal kita bicara Gafeksi. Gafeksi. Dulu Alfi namanya Gafeksi, Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia. Berdiri di tahun 1989, tepatnya tanggal 25 Juli 1989. Dan Gafeksi itu dulu 3 fusi Pak. Ada pergudangan, MKL kalau Bapak ingat, tahun 80-an, 70-an itu MKL tuh. Dulu belum ada PPJK, MKL. Dan belum ada saya juga Pak. Saya juga belum lahir Pak. Belum ada saya makanya. Jadi Alfi itu perubahan dari Gafeksi udah cukup tua Pak. Jadi kalau sekarang sekitar 33 tahun ya. 33. Menjelang ini bulan tanggal 25 Juli ini kita ulang tahun ke-33 gitu loh. Nah, dulu ada 3 fusi yang disatukan, itu fusi MKL, Forwarder, untuk ini sama pergudangan. Jadi 3 fusi itu jadilah satu nama Gafeksi. Karena para founder waktu itu berpikiran bukan bicara MKL saja, bukan bicara pergudangan maupun forwarder, tapi kita sudah bicara ke depannya bicara logistik. Nah, kalau sekarang sudah bicara supply chain management. Jadi sudah terjadi pergeseran. Makanya di PM10-nya Menteri Perhubungan itu tahun 89 sudah tidak bicara MKL lagi. Sudah tidak bicara ada EMPU lagi. Bicaranya sudah logistik sih sebenarnya. Sudah forwarder. Nah, sedangkan izin kita sendiri itu dari Kementerian Perhubungan, kita punya KM namanya KM 381 itu tentang logistik dan multimoda, angkutan multimoda. Nah, sedangkan di 2010 waktu itu karena ada perkembangan akhirnya, karena Gafeksi itu gabungan forwarder dan ekspedisi seluruh Indonesia. Nah, kita rubah nama karena sudah bicara di 2000, sebelum jelang 2010 kan udah tren bicara logistik. Sebagian negara global sudah bicara supply chain. Iya, udah mulai ke situ arahnya ya Pak ya. Mulai ke situ. Sehingga kita kita bicara, jadi akhirnya menjadilah namanya Alfi, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia. Berarti secara nama Alfi itu baru 2010 lahirnya. 2010 lahirnya. Oh gitu. Berarti lamanya justru pakai Gafeksi gitu. Gafeksi. Makanya kadang di pemerintahan juga sudah ada kadang-kadang masih pakai nama Gafeksi. Kurang Karena update. konotasinya itu bukan kurang update, Gafeksi aja gitu. Jadi kita terkadang bilang orang Gafeksi, sama Gafeksi itu DA-nya jadi Alfi. Nah, satu sisi kita dari awal founder sudah membangun namanya dulu Infa, sekarang namanya Alfi Institute. Jadi begitu rubah Gafeksi menjadi Alfi, kita rubah lagi Infa Institute ini menjadi Alfi Institute di bawah yayasan Alfi. Kita ada pendidikan, salah satu pendidikan kita basic forwarder course. Jadi teman-teman yang mau mendirikan forwarder itu bisa belajar situ, bicara tentang inkotem, asuransi, jasa kepabeanan, macam-macam Pak. Jadi ada lebih kurang 16 modul di basic forwarder course. Nah, tingkatannya ada Viata Diploma seperti D3 dan terakhir itu Viata Higher Supply Chain Management. Dan Viata itu kalau diploma sama Viata itu yang mengeluarkan sertifikat dari Geneva. Jadi kalau Swiss berarti ya? Swiss dari pusatnya Viata. Kalau untuk basic forwarder course kita standar UNESCAP, Pak. Jadi kita kalau ada rapat-rapat UNESCAP biasanya di Bangkok kita diundang untuk minta masukan-masukan. Baru tahu loh Pak, ada institutnya Pak? Ada Pak. Oh berarti Luas sekali berarti ya. Udah mulai kebaca kali ya Pak. Jadi Alfi itu bukan cuma mengumpulkan forwarder gitu. Kita kumpul nanti ada masalah bicarain bareng nggak gitu. Tapi memang jauh ke depan. Jauh ke depan. Untuk memberikan pendidikan
ya, Bukan pendidikan apa ya? peningkatan sumber daya Kompetensi manusia. ya, Sumber daya. kompetensi, meningkatkan Oh, iya, kompetensi. betul itu ya. Ya. Bahasanya itu ya. Dan kita salah satu pembinaan kita itu melalui pendidikan, Pak. Makanya saya juga salah satu pengajar di Alfi Institute. Jadi kita para ketua yang memang ada style yang ngajar, kita ngajar. Iya, iya. Kita bukan masalah honor ngajarnya enggak, tapi kita memberikan, kan kalau kita mengulang-ulang kan kita makin cerdas, Pak. Betul. Makin paham, Makin ya paham. kan? Dan pasti dalam waktu kita ngajar itu ada pertanyaan dan sebagainya. Ini akan mengulas kita lagi. Karena kan zaman dulu sebelum ada, saya kan ikut di apa kepabeanan ini kan mulai ada sistem dasi ya kan. Kelutak-klutuk di bawah pohon ngetik zaman itu kan. Kalau sekarang udah nggak. Masih merasakan itu ya? Masih merasakan. Tahun 90 masih merasakan. Saya masuk ke dunia ini tahun 94, Pak. Baru sih. Baru 28 tahun. Wow. Baru seumur saya. Semur Bapak ya, Pak? Ya? Baru. Tapi itu baru, Pak. Karena teman-teman senior saya ada mulai dari tahun 70. Luar biasa. Oh, luar biasa. Dan mereka beberapa founder masih sehat, Saya aktif lah ya. Pak, masih ya. aktif. Kadang teman meeting saya umur 83, 84, Pak. Wah, kita ngambil ilmunya dari para senior. Ya kan? Bagaimana mereka bisa menghidupkan asosiasi ini. Kira-kira gitu, Pak. Berarti memang seperti rumah jadinya ya Alvin ya Pak, bukan sebagai perkumpulan aja. Bukan. Kita Alfi ini bukan semata-mata hanya kita ajak anggota untuk bergabung, tidak kita kasih apa-apa, tidak. Oke. Anggota itu kita lakukan pembinaan melalui pendidikan. Terus Alfi itu juga kan anggota kita diselimutin sama STC, Pak. Standard Trading Condition. Oke. Gitu loh. Jadi misal samalah seperti katakanlah kalau seperti Bapak ke mana laundry, kalau hilang atau rusak kan diganti dari itu. Iya. Nah kalau kita nggak sistemnya itu, tapi memang kita ada batas-batasan sehingga anggota kita itu nyaman. Misalnya kita insurance liabilities kita tutup. Jadi artinya STC itu untuk menyelimuti kita. Importir maupun eksportir kan sudah mengcover barangnya itu dengan apa asuransi. Ya. Kita tanggung jawab pekerjaan kita. Kalau ada dari pihak ketiga bermasalah, itulah yang menjadi selimut kita. Oke. Sehingga untuk menjauhkan diri kita, anggota itu untuk kolaps. Kita memang ada batasan. Limit kita ini juga mengikuti ASEAN, Pak. Seluruh ASEAN juga punya standar trading condition. Hanya saja memang hal-hal tertentu ASEAN memberikan kemudahan bagi anggotanya. Artinya ada kepentingan untuk negara masing-masing silakan. Tapi harus mengadop punya standar trading condition. Itu kelebihannya Alfi, Pak. Oke. Nah, kalau Bapak tadi udah juga ngomong tentang STC itu kan ya Pak? Atau kita lebih entengnya kita Alfi itu sebagai rumah lah, wadah untuk para anggotanya. Betul. Kita masih di zaman pandemi nih Pak, belum keluar sebenarnya ya kan? Iya, Apalagi tahun 2020-2021. Iya. Itu pasti Pak Adil dan anggota Betul. merasakan ditonjoknya Betul, sama betul. COVID Hantaman itu ya. ya. Hantaman itu ya. Hantaman telak. Nah, kalau Bapak tadi udah cerita tentang STC lah, tentang juga tentang standarisasi Bapak sendiri yang juga ada dari ASEAN juga. Ada nggak Pak dari perusahaan apa anggota Bapak itu dari Alfi sendiri yang mungkin hampir kolaps dulu atau terdampak parah sama COVID? pandemi ini, Pak. Itu dari Bapak sendiri sebagai Ketua DPW Alfi Jakarta gitu, atau dari Alfinya sendiri ada nggak suatu terobosan kah atau bantuan yang diberikan gitu Pak, dalam bentuk apa? Ya, bagus sekali pertanyaannya Pak Rifat. Tentunya pada saat pandemi, kalau ditanya ada nggak anggota yang terdampak? Itu pasti jawabannya Laporan ke saya ada, Ada. tapi tidak besar, Pak. Oh, Tidak gitu. banyak. Saya juga salut juga ini anggota saya, kuat. Mereka kuat. Saya sendiri juga terdampak. Di awal-awal saya cuma 30% Pak kerja Pak dari seluruhan ini. Ya bagaimana kita pusing? Kita 30% Mas sorry Pak. 30%. kegiatan kita. Kegiatan. Oh, kegiatan. 70% tergerus. Akhirnya saya sendiri waktu itu kita mantap Pak, makan tabungan. Untuk membiayai Itu mantap banget ya. Iya. Itu mantap Kelangsungan. Betul, ya, untuk kelangsungan. bisa bertahan. Continuity. Gitu. Bisa bertahan, terus kita lakukan ikat pinggang, mana yang cost yang nggak penting, Iya. di ini. Artinya kita
sama-sama dengan karyawan kita untuk memikirkan kelanjutan hidup daripada satu perusahaan itu. Begitu juga yang lain. Memang ada tidak banyak Pak, ada yang sudah kolaps 1-2, nggak banyak, bisa dihitung sama jari. Itu laporan yang ke saya. Nah, tetapi kita sendiri tidak menutup kemungkinan juga. Kita sekarang sudah memikirkan juga, ini lagi negosiasi sama satu bank, nggak perlu saya sebutkan. Tinggal think-tanknya ini agak lama masalah untuk MOU, bagaimana ininya, karena kita ada namanya istilahnya forwarding solution invest seperti gitulah. Jadi kita ada funding untuk mendanai daripada perusahaan anggota kita. Oh, berarti itu tadi apa Pak? Sorry Pak. Forwarding solution Ya, punishment seperti gitu. Jadi anggota-anggota ini kan pasti ada yang terimbas. Mereka terkadang tidak kena COVID aja, mereka agak megap-megap misalnya gini Pak, customer itu kan ada yang patuh, ada yang tidak. Misalnya kesepakatannya pembayaran 1 bulan, ini bisa ada rentang 3 bulan, bisa rentang sampai 6 bulan. Itu udah agak terganggu, Pak. terganggu. Ini sebenarnya bukan persoalan baru, persoalan lama, sehingga ditambah COVID lagi, akhirnya kita ngambil suatu kebijakan, udah bagaimana kita harus ada dana talangan. Kita akan dalam waktu dekat akan kerjasama sama salah satu bank, yang pasti bank BUMN lah yang pasti ya. Karena bank swasta juga lagi ngincer kita juga. Jadi ada danaan seperti misalnya KUR yang tanpa ini kan aset, tanpa agunan, ada yang UKM dengan agunan, persentasenya kecil. Ini tinggal persentasenya aja. Dalam waktu dekat ini akan kita tanda tanganin bersama, dan setelah itu kita sosialisasi. Itulah salah satu untuk membantu anggota kita. Karena kan anggota kita ini kan padat money, Pak. Apa Pak? Padat uang. Oh, padat uang. Kan kita padat money. Misalnya anggota saya melakukan ekspor, import, kan kita hanya jasa. Kita nalangin Pak. THC, ya kan? Nalangin penumpukan, demurrage, tracking, gitu loh. Nah memang kita ini, dengan ada instrumen itu nanti, ini kan akan membantu anggota. Nah yang paling penting kita bagaimana untuk mencari jalan keluar untuk anggota, solusinya bagaimana kita tawarkan, itu jadi pilihan. Karena anggota kita ada juga yang dia perubahan modal, ada yang tidak, kan macam-macam, tergantung pada skalanya. Betul. Berarti memang lebih condong ke support fiskal gitu Pak, bukan fiskal ya, support fiskal. Ya support untuk cash flow mereka lah, biar supaya tetap berputar. Iya, fiskal ya, dalam bentuk uang lah istilahnya gitu ya, pendanaan gitu ya Pak. Pendanaan. Jadi ada treatment nanti yang kita sampaikan kepada bank itu untuk kesepakatan kita, supaya ini jadi pilihan juga. Karena kan anggota kita masing-masing juga sudah punya ininya masing-masing kan, bank apa. Tetapi ini ada pilihan lain. Karena kan banyak di luar Pak, ada seperti kayak platform-platform itu mendanain ini juga Pak. Mendanain storage misal per kontainer mereka harus bayar. Ada sekarang nih Pak, banyak platform-platform. Nah kita kalau daripada platform yang berbicara, ya kita akomodir lah. Kita tawarkan. Betul. Lebih terjamin. Lebih safe gitu juga loh. ya Pak. Betul. Bank juga kan lebih terjamin karena kan pasti ada screening dari kita Pak. Oh ya PT ini aktif, PT ini enggak, PT ini aktif, PT ini enggak. Minimal begitulah. Oke. Tadi kan kita udah ngomong banyak terkait dengan Alfie, terkait dengan anggotanya. Coba sekarang kita geser sedikit Pak ke, bukan ngomong teknis nih ya kita ya, tapi ke logistik di Tanjung Priok lah Pak. Pasti Bapak udah paham banget sama National Logistic Ecosystem dong Pak. Tapi sementara kan belum diterapkan gitu ya Pak, NLA ini ya. Kita nggak bahas NLA-nya secara utuh Pak tentunya. Itu biar urusan Pak Adil dengan Pak Dwi Teguh. FGD selanjutnya ya. Tapi gini, kalau dari sisi bisnis Bapak lah, atau sisi probisnya, dengan adanya NLA itu atau digitalisasi tersebut, kira-kira apa yang paling menguntungkan untuk Alfie dan juga para anggotanya? Ya,
Kalau kita bicara NLA, National Logistic Ecosystem, kita bicara suatu ekosistem. Kita bicara ekosistem dan berkolaborasi. Kolaborasi ya. Nah, kalau kita sudah bicara dalam satu ekosistem dan kolaborasi, pasti ada waktu yang terpangkas, cost yang terpangkas. Itulah tujuannya memang. Tujuannya itu, Iya. sehingga menjadi efektif dan efisien. Lebih efisien ya Pak ya Iya, tentunya. efektif dan efisien. Nah, salah satunya gini, ada keuntungan bagi pengguna jasa kita. Oke. Itu kan nanti ada tracking and tracing. Kalau selama ini, kalau belum ada NLA, ditanya, Pak Adil, kontainer saya di mana? Oh ya lagi diambil Bu, pantruknya aja belum ada. Kira-kira kan gitu. Masih bisa berbohong-bohong. Kalau nanti NLA itu kan memangkas hal-hal yang tidak baik. real time, real langsung. time, transparan ya. Iya. Kita kan nanti ke depan udah bicara just in time. Bukan just on time lagi. On itu masih ada selang. Kalau udah in time udah. Artinya SLE-nya bisa terukur semuanya. Betul. Baik itu SLE yang dilakukan oleh pengguna jasa maupun nanti kita mengukur SLE yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok, misalnya di terminal. Karena ke depan ini saya sampaikan juga bahwa ke depan di Tanjung Priok juga akan rencana akan dibuatkan terminal booking system. Terminal booking System. Ini untuk mendukung NLE. Jadi truk-truk yang keluar masuk ke dalam pelabuhan ini akan terschedule. Kalau sekarang ini kan bersamaan masuk ya. Mampet akhirnya gitu loh. Sering macet. Sering macet. Oh, jangan itu dong, jangan curhat dong, Pak. Pak Bagus sama Pak Rifat mau ke kantor juga sial macet deh. Jalan kaki turun dari Jalan bis. kaki turun. ya. Bis, Pak, jalan kaki betul-betul. Nah, ke depan ini kita akan mengurai. Jadi sama-sama, Pak. Cuma memang ada satu, saya kebetulan mengikuti NLA itu. Awalnya memang kita mulai dengan DO online. Kebetulan 2014 itu saya dari Alfi ikut tim Minilab Kementerian Keuangan untuk Dueling Time. Waktu itu kita telurkan 3 Pak di kelompok kita. Itu ada 247, sekarang makanya Bapak 247 dan pelabuhan. Terus bicara pembayaran biaya masuk itu sudah, karena kita berkas negara nggak perlu stempel basah. Makanya pakai kode billing. Kode billing. Dan satu ini sampai sekarang belum jalan secara utuh. DO online. DO online betul. Karena NLA itu kita awalin itu dari kan cross border, dari importasi sampai ke gudang, sampai ke MT dikembalikan. Itu nanti tracking tracing alurnya begitu. Cuma memang untuk DO online ini masih dalam tanda kutip. Peraturan Kementerian Perhubungan sudah dikeluarkan, mandatori, tapi mungkin pengawasannya ya nggak jalan. Karena ada relaktan dari kan yang mengeluarkan DO kan bukan pelayaran lokal, pelayaran asing, ocean going. Karena kan kita bicara import dan ekspor. Importnya itu ocean going. Tapi sampai sekarang saya sudah lama ngikutin. Akhirnya waktu itu kita minta bantuan INSW, Pak Agus Rafiuddin dan teman-teman, ada Pak Habib untuk bisa mengakomodir jadi gateway waktu itu. Sampai sekarang saya nggak tahu berapa pelayaran yang sudah masuk, 1 apa 2 dari beberapa pelayaran, kurang animo dari asing. Karena saya nggak tahu alasan mereka, karena kan kita sebenarnya yang paling, jadi waktu DO online itu kita sampaikan di Minilab, itu terintegrasi dalam satu sistem. Jadi kita nggak kemana-mana. Begitu kita ngambil DO pakai sistem, nanti langsung koreor data kan ada di pelabuhan, dikirimkan dari pelayaran ke pelabuhan. Kita tinggal buat SP2 maupun TILA itu langsung dari laptop kita. Iya, betul. Gitu mau booking truk itu bisa masuk ke dalam platform itu sendiri, platform truk. Itu cita-cita sih, Pak. Walaupun NLA itu setahu saya dengan peraturan presiden nomor 5 ya. Saya agak lupa. Nah, itu kan sampai 2024 sampai menyelesaikan domestik. Tapi kalau kita ambil garis besar, NLA ini sebenarnya memang harus itu kita lakukan. Itu udah wajib ya, Pak? Udah wajib. Terobosan yang seharusnya. Terobosan yang harusnya. Karena kan kita udah nggak bisa manual lagi. Manual kan zaman dulu. Gitu loh. Nah, sederhana lah. Bea Cukai kan mulai dari manual, PB disket, ya kan. Terus pakai ngalamin ya, Pak? pakai EDI dengan kring kan. Kita bayar pulsa, sekarang pakai internet udah cukup. Artinya kan ada progresnya supaya akhirnya bisa jauh lebih baik. Yang paling penting kalau udah NLA,
kita sudah bisa mengukur indikator nanti. Iya betul, semuanya bisa terlihat dengan jelas Pak ya. Karena kan jejak digital itu nggak bisa dibohongi. Betul, nggak bisa. Pemerintah ngambil keputusan di situ aja. Iya, biar lebih tepat juga Iya, Pak, biar lebih keputusannya, tepat. betul. Kan Based on kelihatan. data. Betul, based on data. Gitu loh. Semuanya terekam di situ. Saya ada bicara di media kalau saya bilang hari ini saya tolak, itu terekam jejak. Kalau besok saya bilang, oh iya kita naikkan harga, nggak bisa. Ada rekam jejaknya. Rekam jejaknya. Nggak tahu sampai kapan rekam jejaknya hilang ya. Selamanya Pak kayaknya Pak. Selamanya. Gitu Pak Rifat. Jadi NLA itu Alvis tahu saya sangat mendukung karena di awal belum ada NLA kita selalu bicara ekosistem. Kita bicara ke perhubungan, ke Menko, kita bicara apa sih itu smart port, bagaimana pelabuhan ke depannya, seperti gitu. Seperti gitu Pak. Ya karena kayak Pak Adil bilang juga dari awal kan memang Alfi tidak terfokus pada satu sektor aja gitu ya Pak ya. Untuk semuanya dan itu saya rasa memang benar sih Pak sejalan dengan adanya National Logistic Ecosystem karena kan itu ekosistem semuanya yang kayak Pak Adil bilang tadi dari Berbagai macam pihak ada di situ ikut andil. Seluruh stakeholder ada di situ kan. Oke, siap Adil. Nah, geser lagi nih Mas Rifat. Tadi kan udah bahas, bukan Anda yang geser. Geser lagi. Kita tadi udah bahas Alfi, terus bahas NLE. Terus kita mau tanya nih, tadi Pak Adil sendiri sudah berkecimpung di kepabeanan dari tahun? Saya 94 Pak. 94? 94. Berarti sudah 28 tahun ya? Kurang lebih. Saya dapat sertifikat ahli kepabeanan tahun 99. Tahun 99 itu ya? Di Diklat tuh zaman lagi reformasi ya. Oh iya betul. Kan mulai 98, 99 ya. Reformasi. Nah, dari situ kan berarti Pak Adil sudah berkecimpung dengan bea cukai gitu kan. Berkecimpung dengan bea cukai, kerjasama, menjalin komunikasi dan sebagainya. Nah, dari masa ke masa itu gimana yang Pak Adil rasakan dari dulu hingga sekarang? Gimana sih wajah bea cukai, Pak? Ya, kalau kita bicara dari dulu zaman sekarang, saya kira saya bicara umum. Oke. Karena seluruh kepala kantor teman saya. Seluruh kepala kantor kita masih hubungan baik. Kira-kira gitu, ada yang udah jadi direktur ya kan, 2 orang udah jadi direktur kan. Terus yang bekas kabit di sini juga sudah jadi direktur ya kan, kira-kira gitu. Nah, kalau bicara bea cukai, kita lihat bea cukai terus berinovasi Pak. Kalau bicara Tanjung Priok, ini kan cerminan perekonomian Indonesia. Iya, betul. 60-70% lebih kurang itu ada di Jakarta, di Pelabuhan Tanjung Priok dan di Cengkareng. Nah, bagaimana bea cukai dengan perkembangannya? Kita kalau lihat dulu, kan saya di awal cerita kita mulai dari pakai dasi, ada dasi kan, ketik manual di DPR, di bawah pohon rindang, ya kan? Terus ngajuin, nego-nego, kira-kira kan kayak gitu. Ini kan sudah hilang, artinya bea cukai sendiri sudah melakukan lompatan-lompatan. Betul. Baik dari sisi sistemnya dan sebagainya. Nah, bagaimana Pelabuhan Tanjung Priok? Pelabuhan Tanjung Priok ini bea cukai KPU, saya mengenal ini dari KIN 1, KIN 2, KIN 3 dulu. Yeah. Jadi dulu KIN 1, KIN 2, KIN 3 Pak. Jadilah KPU tahun 2000 berapa ya Pak Agung? Ayo kita mau ulang tahun ke berapa sekarang? Nah, 15. Berarti 2007. 7, maaf sudah lemot. Nggak salah Pak Agung ya yang pertama ya, Pak Agung Kuswandono ya. Pak Agung Kuswandono. Pak Agung Kuswandono begitu. Dulu masih mirip-mirip dengan KINS, masih orang bertebaran di sana sini, ya kan. Nah kita sendiri juga dalam perkembangannya, dalam perjalanannya, kita juga bicara juga sama kepala kantor. Kita memperhatikan juga. Begitu banyak orang berseliweran, apakah itu dia punya kepentingan apa tidak? Karena kan di Pelabuhan Tanjung Priok ini contipunya kan banyak istilahnya. Kan? Banyak sekali yang berkepentingan. Yang gayanya bawa dokumen, padahal nggak ada pekerjaan gitu ya kan? Kira-kira kan gitu. Kita tahu sama tahu lah. Nah, kita dilihat dalam pertumbuhan-pertumbuhan dalam perjalanannya sehingga kita juga waktu itu sudah berapa tahun terjalin dengan bagus. Alfi juga akhirnya menyatakan kepada kepala kantor, Pak,
kita mau ini kan ID card kita supaya untuk mengenal identitas anggota saya. Jadi kalau ada apa-apa, ada identitas yang salah berarti ketuanya, kan gitu. Sehingga apa? Kepala kantor kan lebih mudah menegur. Saya kan bisa cek kalau diambil itu dia ada bermasalah, saya kan bisa cek. Saya juga panggil keanggotaan saya, ini keanggotaan ini harus bagaimana. Nah artinya dalam perjalanan itu kita terus sama-sama memperbaiki. Kita selalu berdiskusi dengan kepala kantor, apalagi sekarang dengan BKLI-nya, dengan Pak Max, dengan teman saya, teman baik saya gitu, sahabat saya. Kita selalu komunikasi untuk bagaimana ke depan. Jadi sifatnya informal juga kita lakukan. Nah, Bea Cukai saya terus terang semenjak COVID, pertengahan COVID saya ada kemari gitu, saya masuk saya kaget. Artinya sudah tertata dengan baik. Saya nggak tahu tiba-tiba di Bea Cukai itu ada tempat di dekat sisi itu ada kafe. Saya pernah diundang datang loh ada kafe. Setahu saya dulu banyak anggota saya yang lagi bawa map nungguin antriannya. Itu dalam jangka waktu cuma berapa tahun ke belakang ya Pak ya? Artinya terobosan-terobosan ini Pak, inovasi-inovasi ini jauh lebih baik. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita kan kebutuhannya ke depan kan sudah bicara digitalisasi. Betul, digitalisasi gitu. layanan. Setahu saya Bea Cukai Tanjung Priok sudah mempersiapkan juga. Selain ada CESA itu ada di pusat, ada SLIM dan sebagainya, ada siap dan apa. Nah ini kan untuk mengakomodir komunikasi antara pengguna jasa dengan Bea Cukai. Karena kan tujuan digitalisasi itu kan tidak ada pertemuan wajah lagi Pak, pertemuan muka. Betul. Itu sebenarnya yang dihindari. Supaya tidak ada hambatan. Ya paling hambatannya kalau ada sistem lagi hang itu kita maklumi lah. Tetapi dari tingkat kalau saya bilang kenyamanan, nyaman sekarang di Bea Cukai, gitu loh. Jadi anggota-anggota saya kalau sambil nunggu antrian sisi bisa ngopi, kopinya murah, kan gitu. Nah, ini hal-hal yang sederhana ini kan akan membawa ke secara psikologis kita, Pak. Gitu. Karena PPJK itu aja dengan menjadi krani itu dia sudah ada tekanan kan dari pimpinannya. Betul. Dia sendiri sudah di pressure. Barang harus cepat, dari kantor udah bawa ini pressure, membawa beban gitu loh. Nah kalau di sini ada beban lagi kan makin berat. Tapi hebatnya di sini mengurai bebannya gitu, mengurai dan mengurangi bebannya dengan bisa ngopi di kafe, walaupun bayarnya nggak seberapa gitu. Artinya Bea Cukai sekarang sudah memikirkan secara psikologis pengguna-pengguna jasanya yang berkepentingan ke dalam kantor Bea Cukai Tanjung Priok ini. Saya apresiasi lah. Jajaran Kepala Kantor Pak Dwi Teguh dan jajaran itu memang memikirkan untuk bagaimana dunia usaha itu lebih segar, lebih fresh, lebih nyaman, berkembang sehingga lebih berkembang melihatnya. Kan kalau Bea Cukainya sudah bagus, kalau pengguna jasanya masih pakai sendal kan aneh juga, ya kan? Kan akhirnya malu sendiri. Kalau di kantor ini sudah bagus, artinya dia juga masuknya jauh lebih bagus. Bapak dulu sempat Pak pakai sendal? Enggak. Saya kan pimpinan. Oh iya. Saya pimpinan. dari bawah pohon rindang pakai sendal. Lupa. Iya, udah pakai sendal. Jadi dulu memang ada DPR di bawah pohon rindang. Kalau saya kan di masa-masa DPR itu saya ada di salah satu perusahaan besar masih di manufaktur. Masih di manufaktur dulu. Tapi saya membidangin logistik dan supply chain. Gitu. Siap. Jadi memang perubahan itu sejalan nih Mas Rifat dengan nilai Mas kementerian. Rifat biasanya nggak pakai Masa pakai D ya? Dengan nilai Kementerian Keuangan. Tahu nggak yang mana? Kesempurnaan. Oke, betul. Lulus nih Prajapen ya. Betul Pak. Bu Sri Mulyani. Nilai Kementerian Keuangan salah satunya kesempurnaan. Jadi kita selalu berupaya melakukan perbaikan-perbaikan di segala sisi, baik itu layanan, pengawasan. Ya semoga dampaknya bisa dirasakan langsung. Betul. Bagi para pengguna jasa Bea dan Cukai khususnya. Gimana Mas Rifat? Ada lagi pertanyaan? Aduh. Pertanyaan terakhir itu pasti harapan, Pak. Harapan. Pasti semua, ya kita udah setuju, Pak. Bea Cukai ke depan kita nggak hanya melakukan fokus pada pengawasan. Betul. Tapi juga pelayanan. Walaupun sebenarnya ini banyak dibahas bagaimana cara melayani sambil mengawasi gitu. Betul, ini karena sisi yang sebenarnya kayak air dan api lah istilahnya. Betul. Tapi harus berjalan terus beriringan. Betul. Berarti Pak Max bagus Pak Max, mantap Pak Max. Oh ada Pak Max. Ya,
bisa dibuktikan lah Pak dengan reviewnya Bapak tadi secara singkat pelayanan kita semakin baik. Nah, tapi tentu Bang Bagus juga kan pelayanan ya Pak, nggak semuanya, entah pelayanan pengawasan itu nggak ada yang sempurna. Iya, betul. Ya itulah kenapa kita ada kesempurnaan, karena pengen mencapai itu terus Betul, gitu Pak. loh. Nah, kalau dari harapan Bapak sendiri atau masukannya ada nggak masih yang kurang kah gitu, atau bisa ditambah nih Pak, entah di Priuk ataupun DJBC secara keseluruhan? Tapi sebenarnya Bea Cukai itu bukan pengawasan dan pelayanan saja sih. Oh, Saya apa luruskan. lagi nih? Ada lagi nih. Ada ketiga. Apa tuh? Optimalisasi penerimaan negara. Oke, betul. Kok paham ya Pak? Tujuan Bea Cukai itu 3, Pak. Iya, oke. Pengawasan, pelayanan. Oh, ada nih optimalisasi penerimaan negara. Oh iya, Betul. hak negara loh. Bea Cukai ini kan suatu institusi yang mempunyai pekerjaan yang berat, Pak. Artinya dikasih tugas oleh negara untuk mengutip hak-haknya. Iya, betul. Kalau bicara itu saya senang Pak. Saya ini NKRI ya. Iya. Ini kita ngomongin untuk rakyat ini, Pak. Ya, ini untuk rakyat. Artinya kan gitu. Kenapa diperlukan pengawasan? Harus. Karena kan ada hak negara yang melekat. Oke. Sederhana saya kasih contoh lah, pasti Bapak sangat lebih paham. Ini supaya orang juga tahu apa itu sebenarnya terminal tempat penimbunan sementara di lini 2. Iya. Untuk barang-barang yang belum selesai. Belum selesai di lini 1. Ya, lini 1 dan belum selesai menginikan Kewajiban kepabeanannya. kepabeanan. Itu kan dari TPS lini 1 dipindahkan ke TPS lini 2. Itu kan kerjaan anggota saya dan saya gitu. Kita ada LCL, kita gabungkan kontainer, kita Tarik. PLP atau OB Ya. ke TPS lini 2. OB adalah overbrangen ya? Overbrangen ya? Itu zaman Belanda. Gitu. Bukan office boy. Salah. Udah gitu ada satu lagi, for Islah. Ya. Oh, for Islah. For Islah, ya kan? Nah, kalau dipikir, loh, itu kan bisa kita tarik. Iya. Ditaruh di lapangan bola juga bisa gitu loh. Kenapa harus ke TPS lini 2? Karena apa? Itu ada hak negara. Yang belum Yang belum diselesaikan Selesaikan. secara kepabeanan. Karena gitu masuk zona ekonomi eksklusif, batasannya dia kan terhutang bea masuk. Terhutang bea masuk sudah, ya. Terhutang bea masuk harus diselesaikan di kantor pelayanan yang dimana 7 kapal. Nah, Oke. nah artinya makanya ada 3, pengawasan, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan. Nah, bagaimana dengan pengawasan? Tentu harus dilakukan. Karena apa? Diawasin aja banyak yang menceng-menceng, apalagi nggak diawasin. Betul. Bagaimana dengan pengawasannya? Selama ini kan dilakukan dengan manajemen risiko. Oke. Ya kan? Nah, ada pengawasan juga hal yang lain, termasuk pengawasan ada di perbatasan dan sebagainya. Nah, bagaimana pelayanan? Pengawasan dan pelayanannya harus sejalan diimprovisasi. Jangan merasa puas juga, KPU sudah bagus, jangan merasa puas. Kita tidak boleh merasa puas, tetapi salah satu misalnya kritik dan saran itu merupakan itulah untuk kita memperbaiki diri. Gitu. Kalau saya bilang sekarang, saya kebetulan tadi baru selesai FGD Ya, oke. dengan kepala kantor beserta anggota saya. Nah, saya di awal saya terus terang minta masukan dari anggota bagaimana masalah-masalah yang mereka hadapin. Ya. Kalau dulu saya berpikir ini masalah jalur merah. Ternyata nggak ada pertanyaan jalur merah. Ternyata nggak ada ya terkait jalur merah. Artinya isu itu udah selesai. Kan gitu. Oke. Dengan jalur merah sudah terbangun sistem antriannya gimana, terus ada per dirjen nomor 12 bisa dibuka, disaksikan oleh TPS. Ini kan suatu jalan keluar. Artinya sudah bagus pelayanannya gitu loh. Artinya anggota saya sudah merasa puas, nggak ada bicara tentang jalur merah kok. Tapi memang masih ada pelayanan yang sebenarnya itu pelayanan yang perlu diperbaiki nggak gitu besar, impactnya nggak baik, tapi mempengaruhi layanan yang lain. Gitu loh. Oke. Bisa mempengaruhi secara kalau ada suatu daerah, ada pasir, ada kerikil, ada batu besar, ini ada kerikil-kerikilnya sedikit. Iya, ganggu dikit lah ya. Ganggu Pak. dikit, Iya. ini kan harus diselesaikan Oke. juga. Tapi harus terus berimprovisasi. Kami dari Alfi terus mendukung kebijakan-kebijakan bea cukai baik di pusat maupun di kantor pelayanan masing-masing, terutama di kantor pelayanan utama TNI Priok. Ini terus kita dukung, tentunya untuk perbaikan. Perbaikan itu kan kita memang ekspektasi akhirnya tinggi.
ekspektasinya tinggi. Karena sudah terbukti. Gitu loh. Iya, bisa dibilang di atas ekspektasi juga. Iya, mungkin di ya, atas Pak. ekspektasi. Nah ini nanti kita kejar Tinggi lagi, harus ya. lebih tinggi Kejar lagi. lagi. Makanya kalau bicara tidak ada yang sempurna selain Allah SWT, Iya. tapi mungkin bisa saja mendekatin kesalahan relatif itu kan 0,01% ya kan, Oke, EMC ya kan. Iya. Iya betul. 0,01%. Kok Albert Einstein jadinya. Jadi ini harus mendekatin kesempurnaan lah. Iya. Artinya saya yakin teman-teman di Pak Dwi Teguh beserta jajaran terus melakukan improvisasi untuk pelayanan, pengawasan, kenyamanan. Kan kalau sudah pengawasan bagus, pelayanan bagus, pasti penerimaan negara itu Bisa lebih optimal. lebih optimal. Oh, berarti optimalisasi negara tadi sebagai output, Pak. Iya, output. Bisa jadi output dari pengawasan dan pelayanan yang baik pengawasan dan tadi. pelayanan. Oke. Karena kan terkadang kan dari pelayanan pengawasan ini kan menjadi impact yang tidak baik secara psikologis. Ngapain di situ kira-kira gitu. Nah, ini hal-hal yang begini kita sebagai bagian dari karena kita Alfi itu ada di PPJK karena kita punya kegiatan cross border. Kegiatan logistik itu kalau sudah melihat ada perdagangan internasional kan harus ada cross border. Makanya PPJK itu di bawahnya Alfi. Kita sebagai induknya. Walaupun Alfi itu ada 22 kegiatan yang bisa dilakukan, Pak. Termasuk unstaffing, staffing, labeling, packaging itu bisa dilakukan. Memang peraturan yang keluarkan Menteri Perhubungan kita ada 22 kegiatan yang dapat kita lakukan. Termasuk pengurusan dokumen yang PPJK ini. Gitu, Pak. Tapi saya bilang KPU Tanjung Priok sukses, terus melakukan inovasi, kreativitas itu harus terus dilakukan. Jangan merasa puas, karena kalau orang udah merasa puas, kalau hukum ekonomi itu kalau sudah marginal utility itu di atas, dia akan turun. Turun lagi, Pak. Nah, jangan sampai turun. Sebenarnya growth-nya itu bagusan naiknya itu melandai. Itu jauh lebih bagus. Oke, note, Pak. Paham. Kira-kira itu. Jadi sukses lah terus KPU. Yes, tepuk tangan dulu Terima kasih. semuanya. Alhamdulillah. Tentu Alhamdulillah. kita Bea Cukai, terutama Bea Cukai Priok terbuka, Pak. Terbuka dengan segala saran, terbuka dengan segala masukan. Nah ini lagi-lagi sesuai dengan sikap dasar DJBC. Apa, Mas Rifat? Korektif. Betul. Wih, bener lagi. Jadi kita belum siapin loh ya. Bapak ngetes saya langsung loh, Pak. Mau sama apa Anda? Harus apa? Oh iya, korektif. Betul, Korektif, iya. betul. Kami Bahaya selalu banget. Bahaya banget. menerima segala kritik, masukan untuk perbaikan itu tadi, Pak. Menuju kesempurnaan. Oke. Sip lah, kita sudah bersama Pak dosen. Ya udah, lumayan 2 SKS tadi. Ada 2 SKS ya, kawan prima. Saat ini kita di penghujung acara, Pak Adil. Terima kasih banyak banget udah memberikan insight-nya terkait dengan Alfi, logistik, NLE sedikit tadi, sama juga apresiasi Bapak terhadap Bea Cukai. Apa lagi, Bang? Ya, buat kawan prima tetap saksikan podcast kami Mana dan semua ditutup, Bang? semoga ini memberi manfaat ya, selalu bisa memberi manfaat. Kirain ada pesan-pesan lagi. Kepada kawan prima. Iya. Semoga ini bisa menjadi Daging. Semoga podcast ini isinya daging semua, dan merasa daging sih. Daging semua isinya. Oke. Ada lagi? Kok cuma ada lagi mulu. Oke, Pak Adil, terima kasih banyak sekali lagi ya, Pak ya. sama-sama, Nanti terima akan kita tayangkan di YouTube di episode keberapa? Episode spesial. Episode spesial. Udah nggak tahu berapa. Episode spesial. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan kata-kata. Terus saksikan ya kawan prima, Priok Podcast diupload setiap Siap bulan. operator setiap apa nih? setiap ada, makanya di-subscribe ya. Makanya di-subscribe biar tahu setiap apa. Oke, terima kasih, saya Rifat dan abang saya. Bagus Dan ya. juga Pak Adil Karim. Karim, mohon pamit undur diri. Mohon maaf tidak ada pantun. Sampai jumpa semuanya. Priok Podcast, Priok Podcast, Priok Podcast. Baik Bea Cukai Tanjung Priok.